أنا قل ما نبي أسلفنا صالحنا الفاتحة الحمد لله الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasulah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, kepada Nabi. Wa uli ashabil amri ay al-wilati, dan taatlah kepada ulil amri yang mengurusi kalian, yang menguasai kalian, minkum idza amarukum bi ta'atillahi wa rasulihi, apabila mereka menyuruh kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada yang mengurusi kalian, yang memerintah kalian, selagi mereka, ketika mereka menyuruh kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau menyuruh maksiat ya jangan ditaati kan. Fa in tanaza'tum ikhtalahtum fi syai'in farudduhu ilallahi ay ila kitabihi war rasuli muddata hayatihi wa ba'dahu ila sunnatihi ay iksafu alaihi minhu. Jika kalian saling berbeda pendapat di dalam memutuskan sesuatu, kalian terjadi perbedaan pendapat, maka kalian kembalilah kepada Allah, maksudnya kembalikanlah masalah itu kepada Allah, maksudnya kepada kitab Allah, carilah jawaban pada kitab Allah dan Rasul, dan tanyakan kepada Rasul selagi beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, caranya kembali kepada Rasul adalah dengan melihat sunnahnya Rasul, dengan melihat kebiasaan yang dicontohkan Rasul. Iksafu alaihi minhuma, maksudnya kalian bukalah persoalan kalian kepada keduanya, maksudnya carilah jawaban yang kalian perselisihkan itu dari keduanya, dari Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika ay ar-raddu ilaihi ma khairun lakum minat tanazumi wal qawli birra'yi. Yang demikian itu, kalau kalian berbeda pendapat kemudian kalian cari jawabannya kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada kalian saling berselisih pendapat dan atau berpendapat sendiri berdasarkan akal. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil, sebaik-baik cara mencari jawaban. Makanya kan disepakati hukum itu atau apapun itu disandarkan pada Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya membicarakan yang pokok-pokok, dicari di hadis. Kalau di hadis itu tidak ditemukan karena Nabi itu juga membicarakan yang pokok-pokok secara umum. Perincian itu hanya contoh.
maka dikiaskan, dianalogikan. Analogi ngerti ya? Kias. Kias itu kalau masalahnya sama, masalahnya mirip, cara menyelesaikannya dengan yang itu. Kemudian dikias pun tidak mungkin. Nah, kesepakatan para ulama. Kesepakatan ulama itu maksudnya ulama di situ itu orang yang memahami Quran dan hadis dan menguasai kias dan lain-lain. Atau secara umum itu di situ itu kias itu mengandung pengertian akal sehat atau gunakan akal sehat. Kalau untuk kepentingan umum, nah itu harus ijma, kesepakatan ulama. Untuk diri sendiri ya gunakan akalmu sendiri, nggak usah kamu nunggu ijma. Ya. Jadi secara umum memahami agama itu seperti itu. Nah karena juga tidak mudah memahami Quran dan memahami hadis dan mengkias ya. Maka kalau di zaman modern seperti ini itu ya apa saja. Karena kadang-kadang orang itu menyandarkan fatwanya kepada Quran dan hadis padahal juga belum tentu benar, belum tentu ada hadisnya, belum tentu ada ayat Quran yang begitu, atau belum tentu pemahaman tafsir mengenai Quran dan hadis yang diterangkan orang itu benar. Maka apa saja itu dinilai dengan akal sehat dulu. Kalau akal sehat masuk. Ya, sekiranya kalau orang itu belum punya reputasi, kan itu kalau udah punya reputasi jelas itu ulama, wali, ya terutama wali ya, ulama sekarang saya banyak yang kadungan lah. Jelas itu terkenal sebagai wali, ya itu pendapatnya ya pasti benar kan itu. Pasti benar itu 95% lah, benar. Upama yang salah yang mana ya kita ya enggak bisa tahu kan itu, jadi ya tuh, nenek asal-asalan hanya orang ustadz, meskipun dia sarjana Saudi atau sarjana di Sau, ya jangan kamu percaya meskipun dia jenggotnya 1 tekam atau 1 kilan atau 1 meter atau 2 meter. Ini jenggotnya 2 meter tak kira malah masuk Guinness Book of Record. Viral gampang itu. Wana jalalam makhtasoma yahudiyun wa munafikun. Ayat berikut ini turun berkaitan dengan ketika ada seorang Yahudi dan seorang munafik saling berurusan, saling bertengkar. Fatanga al munafiku ila Ka'b bin al-Ashraf liyahkuma bainahuma. Orang munafik itu untuk menyelesaikan perselisihan mengajak agar minta keadilan, minta pengadilan kepada Ka'b al-Ashraf, Ka'b bin Ashraf, tokoh Yahudi yang merusak itu, supaya menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Wa tanga al-Yahudiyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Yahudi itu mengajak masalah ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang munafik itu? Nah, fa'atayahu faqada lil yahudiyyi. Kemudian keduanya pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menetapkan yang benar, yang menang itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu kan dalam keterangan yang lebih lengkap itu orang Yahudi itu kan miskin, orang munafik itu kaya. Orang Yahudi itu benar. Orang munafik itu salah. Orang munafik itu tahu kalau masalah ini dibawa kepada Nabi, Nabi itu nggak bisa disogok. Pasti Nabi membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dan dia tahu kalau orang munafik itu kalau dibawa ke Ka'b bin Ashraf, Ka'b bin Ashraf itu bisa dirembuk, bisa disogok, bisa disuap. Makanya orang munafik itu mengajak kepada Ka'b bin Ashraf. Nah, orang Yahudi itu juga tahu bahwa Nabi itu adil, sangat adil. Maka meskipun dia Yahudi, karena dia mengajak untuk masalah itu dibawa ke Nabi kan. Nah, orang munafik kan nggak bisa menolak karena ngakunya Islam. Kalau Islam ya dia bawa ke Nabi. Oh ini ya
Saya aja Yahudi aja maunya masalah ini diselesaikan oleh Nabi kok. Masuk kamu yang ngaku Islam tidak mau kan. Nah akhirnya kan orang munafik itu terpaksa membawa masalah itu ke hadapan Nabi, dan ternyata memang benar bahwa Nabi itu memutuskan yang benar adalah orang Yahudi itu. Falam yarda al munafiku, maka orang munafik itu pun tidak puas dengan keputusan itu. Wa ataya ngomaro fadakarolahu al yahudiyu dalika. Kemudian keduanya pun mendatangi Sayyidina Umar, dan orang Yahudi itu menceritakan rangkaian kejadiannya tadi bahwa Nabi sudah memenangkan dirinya. Faqala lil munafiqi akadzalika. Nah, Sayyidina Umar bertanya kepada orang munafik, apakah demikian itu? Faqala nangam. Orang munafik itu menjawab, iya memang seperti itu. Faqatalahu. Maka Sayyidina Umar pun memusuhi orang munafik itu, memerangi. Orang kok membunuh, yang membunuh ya kena perkara no, itu. Alam taro ya, berkaitan dengan kejadian itu turunlah ayat ini. Alam taro ilal ladzina yazngumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang menyangka dirinya itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan menyangka dirinya, merasa dirinya telah beriman kepada apa atau kitab yang diturunkan sebelum zamanmu, wahai Nabi. Hanya menyangka saja, merasa saja, GR, buktinya mereka tidak. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti al-kasir tughyani wa huwa Ka'bu bnul Ashraf. Mereka menginginkan untuk mencari keadilan, mencari hukum, bertahkim kepada taghut, kepada berhala yang banyak liciknya, yaitu Ka'ab al-Ashraf. Waqad umiru ayyakfuru bihi wala yuwaluhu. Sedangkan telah diperintahkan agar mereka orang beriman itu mengkufuri, menjauhi taghut, menjauhi Ka'ab al-Ashraf, dan jangan menjadikan teman dekatnya. Orang jahat jangan dijadikan teman dekat. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan memang menghendaki agar menyesatkan orang-orang seperti itu dengan kesesatan yang jauh, nganil haqi, jauh dari kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu fil qur'ani minal hukmi wa ilar rasuli liyahkuma bainakum. Ketika dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, kalau berkaitan dengan masalah-masalah hukum seperti itu, dan kembalilah kepada Rasul, supaya Rasul lah yang memutuskan urusan perkara di antara kalian. Ra'aital munafiqina yasudduna ya'riduna angka ila ghairika sududa. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik itu, mereka menghalang-halangi, mereka berpaling darimu, dari Nabi, dan mereka memilih kepada selain dirimu. Fa kaifa yasnauna idza asabathum musibatun uqubatun bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi ayak tiruna alal i'radi wal firari minha la. Bagaimana mereka bisa melakukan seperti itu ketika manakala musibah
mereka terkena musibah, yaitu siksaan dari Allah sebab apa yang mereka telah lakukan, tangan mereka lakukan, yaitu yang mereka lakukan maksudnya apa? Kufur dan maksiat. Apakah mereka mampu untuk berpaling dan lari dari musibah, dari siksa itu? Tentu saja kan tidak. Mereka lari darimu wahai Nabi untuk urusan hukum. Mereka lari dari Allah dan Rasulnya. Kalau siksaan datang kepada mereka, bisakah mereka lari? Ya, tentu saja tidak. Summa ja'uka maktufun ala yasudduna yahlifuna billahi in ma aradna bil muhakamati ila ghairika illa ihsanan solahan wa taufiqan taklifan bainal khasmaini bitakribi fil hukmi dunal hamali ala maril haqi. Kemudian mereka pun ketika apakah mereka bisa lari dari siksa Allah kan itu? Kemudian mereka tentu saja tidak. Nah, sementara mereka datang kepadamu, mereka bersumpah kepada Allah bahwa tidaklah mereka mencari keadilan kepada selain dirimu wahai Nabi, kecuali untuk kebaikan dan untuk taufikon, untuk mencari perdamaian saja. Dan untuk mendekatkan hukum, untuk mencari solusi hukum bukan bermaksud untuk lari dari kebenaran. Kok kan alasan. Makanya kamu itu jangan biasa banyak alasan. Karena orang alasan itu ya banyak menunjukkan salah saja. Orang-orang saya kamu gak minta hukum Nabi ya, soalnya begini, soalnya begitu, soalnya begini, soalnya begitu. Alasan itu kalau sesuatu yang benar, alasan itu menjelaskan kebenaran. Kalau sesuatu yang salah kemudian mencari-cari pembenaran, nah itu namanya bukan alasan, bukan argumentasi, tapi apologi pembenaran. Jangan. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim minan nifaqi wa qad bihim fi ngudrihim fa'arid nganhum bis safhi wa'idhum khawwifhum Allah wa qul lahum fi sya'ni anfusihim qawlan baligha mu'assiran fihim ay usjurhum liyarji'u ngan kufrihim. Orang-orang yang seperti itu, yang banyak alasan macam-macam itu Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu kemunafikan dan kedustaan, kebohongan. Kebohongan di dalam mereka beralasan, mundurkan alasan. Maka berpalinglah, tinggalkanlah mereka dengan membiarkan. Dan berilah mereka nasihat, maksudnya nasihat yang membuat mereka takut kepada Allah. Takutkanlah mereka kepada Allah, ingatkan mengenai takut kepada Allah. Dan katakan kepada mereka dalam keadaan mereka yang seperti itu, yang cari-cari alasan dan seterusnya itu, dengan katakan kepada mereka dengan perkataan yang tajam, yang membekas, yang balighon, yang membekas. Maksudnya berilah mereka peringatan supaya mereka mau kembali dari kekufurannya, dari kesalahannya itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyutanga fima ya'muru bihi wa yahkumu bi idznillah bi amrihi la liyusa khalifa. Dan tidaklah aku Allah mengutus seorang rasul kecuali rasul itu untuk ditaati. Lah buat apa Allah mengutus rasul kalau tidak untuk ditaati? Maksudnya orang lain, umat itu harus taat. Nah, tidaklah aku Allah mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Ditaati dalam hal apa? Apa yang diperintahkan rasul itu dan apa yang ditetapkan hukum oleh rasul itu.
Tentu saja dengan biidnillah, biamrihi, dengan perintah Allah. Ini semua dengan perintah Allah. Tidak untuk didurhakai dan tidak untuk ditentang. Nabi itu jangan didurhakai dan jangan ditentang. Walau annam izzalamu anfusahum yatahakamuhum ila taghuti ja'uka ta'ibina wastaghfarullah wastaghfara lahumur rasulu bihi iltifatun anil khitabi tafkhiman li sya'nihi lawajatullaha tawaban alaihim rahiman bihim. Bila mereka yang sungguh telah melakukan penganiayaan, sungguh telah zalim kepada diri mereka sendiri. Maksiat itu, berbuat jahat itu, kufur itu kan merugikan diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Seandainya mereka orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri, di dalam konteks ini adalah mereka telah bertahkim kepada tauhid. Kemudian mereka itu datang kepadamu wahai Nabi dalam keadaan sebagai orang yang bertobat. Kemudian mereka juga mohon ampun kepada Allah. Kemudian Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Fihi iltifatun nganil khitabi takhmiman li sya'ni. Tadi kan datang kepadamu, munya Rasul datang kepadamu. Tiba-tiba kemudian Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Kan kudune kan apa ya? Wastaghfarta lahum kan diganti wastaghfara lahumur Rasul. Dari orang kedua dijadikan orang ketiga. Ini soal sastra, soal cara mengungkapkan pengertian. Ada kalanya itu kan begini, sama-sama isinya, tapi cara berbicaranya, cara menyusun kalimatnya, kata-katanya beda, bisa berakibat berbeda, bisa bermakna berbeda. Minta uang, nah itu sama minta uang, itu baru intonasi ya. Kamu kalau nggak ngasih saya uang tak bunuh, nah itu namanya perampas, perampok, kan itu. Minta uangnya dong, mungkin sama temennya, itu ya. Podo toh minta uang toh. Akibat hukumnya beda, kamu nggak ngasih uang tak bunuh, pidana. Minta uang dong, hukumnya dermis. Ya dan seterusnya. Makanya ketika kita, terutama ini anak-anak yang sekarang zaman milenial, literasinya kan rendah karena HP terus pada malas baca buku yang bermutu. Cara berbicara itu harus sastranya kan sekarang karena literasinya rendah itu maksudnya sastranya rendah. Hati-hati kalau berbicara. Menyampaikan maksud cooking ini, maksudnya begini, tapi cara kamu memilih kata, memilih kalimat berbeda ya akibatnya beda. Ini mau begitu. Nah ini Allah itu juga mencontohkan toh. Bahkan itu tadi tidak iltifat nganil khitab itu kan fastaghfarullaha wastaghfartalahum kan itu. Ini dipindah ya wastaghfarullaha wastaghfaralahumur Rasul. K di sini yang orang kedua diganti menjadi ar-Rasul orang ketiga. Ngerti aku ya sing tak maksud orang kedua. Nek bicara itu, nek dalam bicara itu saya, kami, kita itu orang pertama, kamu, kalian itu orang kedua, dia, mereka itu berarti orang ketiga. Seandainya orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri itu, yaitu contohnya di sini adalah mencari hukum kepada berhala. Kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi dalam keadaan bertobat. Kemudian mereka pun memohon ampun kepada Allah. Dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Lawajatullah tawaban alaihim rahiman. Tentulah mereka, sungguh mereka kan
menemui Allah, menjumpai Allah, memang karena mereka akan menemukan Allah itu Maha memberi taubat kepada mereka dan Maha mengasihi mereka. Bihim. Isya ya? Isya para wis diwacane lho. Hah? Diarengi maksudnya kowe? Oh, dereng diwaca. Ya sesuk teman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.